Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada perjumpaan kita kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan semoga dengan kita belajar ini kita senantiasa mendapatkan syafaat dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pembelajaran kita untuk membaca Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya. Baik, kita mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemudian kita akan bahas satu persatu ayat demi ayat ya. Yang pertama dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang perlu digarisbawahi dari ayat pertama ini adalah ketika kita membaca kalimat bismillah ya, kalimat lafaz Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Di sana ada satu hukum bacaan yang sangat banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran, yaitu mad tabi'i ya. Jadi ketika kita membaca mad tabi'i itu panjangnya harus sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian Ar-Rahim itu mad tabi'i di akhir ayat ya, itu maka hukum bacaannya dia berubah. Ketika mad tabi'i berada di akhir ayat, maka hukum bacaannya berubah, bukan lagi mad tabi'i ya. Jadi dia sudah bernama mad arid li sukun. Bisa dibaca 4 sampai dengan 6 harokat ya. Jadi dia lebih panjang daripada mad tabi'i. Jadi cara bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini ada alhamdulillah. Berarti dia hukum bacaannya alif lam ya. Nah, ketika membaca alif lam diupayakan ketika membacanya itu jangan dipantul. Jadi jangan sampai membacanya alhamdulillah. Jangan sampai ada pantulan ketika kita membaca alif lam itu. Jadi dibacanya alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kemudian juga di sini ada 2 mad tabi'i dan 1 mad arid li sukun ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillahi itu mad tabi'i, rabbil alamin itu mad tabi'i, kemudian min itu dibaca mad arid li sukun ya. Kita lanjut. Ar-Rahmanir Rahim itu juga ada mad tabi'i dengan mad arid li sukun. Maliki yaumiddin. Ya, ini juga sama. Maliki ini mad tabi'i, kemudian ad-din
mad arid disukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di sini yang harus kita garis bawahi adalah ketika kita membaca ain ya. Ain harus dibaca ain dan alif harus dibaca alif. Banyak sekali kita temukan di masyarakat kita umumnya itu ketika membaca ain itu dibaca alif ya. Iyyaka na'budu itu salah. Yang betul adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Oke, dan kemudian ain itu ketika membaca kita harus ada penekanan ya, penekanan di pangkal lidah kita. Kanasta'in, sehingga ainnya dapat terbaca dengan jelas. Kemudian kita lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Nah, harus dipahami di sini ketika kita membaca huruf sha ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Huruf sha itu ketika kita membacanya itu kita harus agak monyong ya. Si ya. Jadi bacanya itu agak sedikit monyong. Mulut kita agak sedikit monyong, dan kemudian ketika kita membaca huruf sin, maka biasa aja ya, ini huruf sin sedang ya. Ada huruf sa yang tipis, kemudian ada sa yang sedang, dan kemudian ada sya yang tebal ya. Oke, kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pada ayat yang ketujuh diperhatikan di sini siratal ladzi. Nah, perhatikan ketika kita membaca huruf zal ya, zal. Za itu banyak kita jumpai di masyarakat kita ketika membaca huruf zal, mereka membacanya justru za ya, siratal ladzina. Nah, itu keliru ya. Coba kita perbaiki bersama-sama bacaan kita ya. Za dengan za itu beda, bukan al-lazi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Emang terdengar bacaannya seperti biasa. Namun ketika kita banyak perhatikan di pondok-pondok, mereka subhanallah membaca huruf zal itu ya seperti yang seharusnya ya. Zal dibaca zal, za dibaca za. Ya. Oke. Kemudian coba ayo bersama-sama kita perbaiki bacaan kita ya. Untuk dalam hal ini kita perbaiki bacaan huruf zal kita ya. Zazizubaz. Dan juga huruf zal ini jangan dibaca qalqalah ya. Jadi ketika kita membaca huruf zal, lidah kita itu digigit sedikit di ujung lidahnya. Za ya, za. Sehingga kalau terlalu banyak maka nanti akan timbul z. Kalau huruf za justru dia lidahnya nggak digigit. Namun huruf za ini lidahnya agak digigit sedikit di ujung lidahnya, sehingga nanti akan berbunyi beda sekali antara huruf za dengan huruf za ya. Za, 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 za. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, perhatikan di sini adalah huruf gha ya. Gha, ghi, ghu, bag. Nah, huruf gha itu bukan termasuk salah satu huruf qalqalah. Maka ketika kita membaca huruf ghain itu jangan sampai dipantul. Jangan dibaca ghairil mag. Nah, itu salah ya, itu keliru.
Maka namun banyak sekali kita jumpai di masyarakat kita ketika kita sholat Isya, sholat Maghrib, dan sholat Subuh, ada beberapa di masjid itu beliau membaca ghairil nya itu terkadang mungkin karena beliau lupa atau seperti apa, ghainnya itu dipantul. Padahal dalam bacaan menurut tajwid itu huruf ghain itu jangan dipantul ya, artinya dia harus ditahan membacanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke. Kemudian membaca waladdallin. Nah, ketika kita membaca waladdallin, ini juga membacanya harus benar ya. Waladdallin. Jadi ketika kita membaca dallin, itu lidah kita itu harus dibaca seolah-olah lidahnya itu berat ya. Waladdallin. Jangan dibaca seperti biasa aja, jangan dibaca waladdallin. Ya, itu keliru ya. Jadi bacalah dengan baik dan kemudian dibaca juga dengan benar, sehingga dengan bacaan kita yang benar Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita terus istiqomah ya. Oke, dan juga suratul Fatihah ini adalah salah satu bacaan wajib ketika kita sholat ya, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan bahkan salah satu syarat syahnya sholat adalah suratul Fatihah. Mari kita baca sekali lagi suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, demikian pembahasan kita mengenai suratul Baqarah, dan nanti di video berikutnya akan sama-sama kita pelajari surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat-ayat berikutnya. Sekian untuk video kali ini. Kafaitu bihadza wallahu wafiq ila afwabit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.